kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir di ruangan kita yang berbahagia ini. Tak lupa salawat berikan salam kita sanjung-sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam dunia ke alam yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya banggakan dan saya hormati adalah Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sriwijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya memohon maaf kepada Bapak Ibu Guru. Saya telah meminta sedikit waktunya untuk berkumpul di sini dalam rangka mendiseminasikan materi yang telah saya dapatkan pada program Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Tidak berlama-lama Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya peroleh dari program Guru Penggerak ini tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Apa saja yang budaya positifnya? Yang pertama itu adalah materinya ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, terakhir ada keyakinan kelas. Nah, kesemua materi ini dapat kita terapkan dalam keseharian kita menjadi seorang guru. Apalagi kita menghadapi anak-anak yang ada masalahnya. Bismillah saya berbagi kepada ibu semua untuk dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Selanjutnya ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwasanya profil belajar Pancasila itu ada 6 karakter yang kita tekankan ataupun yang ditanamkan kepada para peserta didik kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Di mana kita sudah berjalan selama 2 tahun kurang lebih ya Bapak Ibu. Di sini saya membuka awal paradigma baru. Coba Ibu lihat dan Ibu bacakan di sini. Nampak ya Bu? Coba lakukan dengan pasangan ataupun dengan kawan samping. Carilah pasangan atau teman yang berada di samping ibu. Tentukan yang berperan sebagai A dan sebagai B. A mengepal kedua tangan dan membayangkan di dalam tangan ada sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Selanjutnya, si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta A tersebut, dan B bisa membuka dan menunjukkan sesuatu yang ada di dalam kepalan tangan dengan bujukan, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A tersebut. Jadi coba kita praktekkan, andai di genggaman ibu itu memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi hidup ibu, lalu si B minta buka dengan cara apa saja. Nah, ada yang bisa mempraktekannya nih? Kira-kira yang bersedia 2 orang lah, boleh semua. Bagaimana? Ibu bersedia ibu? Silakan ibu coba kita praktekkan ini. Kita membuka paradigma baru nih. Satu lagi siapa Bu Ibu? Kira-kira? Oke. Ya si A siapa, si B siapa nih? Oke ya. Ibu dan si A. Iya, Bu Ibu sebagai A atau B? B yang merayu, yang membujuk, oke? Bu Reina sebagai A. Bu Reina di genggaman Bu Reina itu adalah sesuatu hal yang berharga. Iya.
Terserah ibu. Itu pendirian ibu tuh. Itu keyakinan ibu sendiri. Nah, Bu Ibu dengan segala puji lainnya, Bu Ibu apakan berusaha untuk supaya dia iya. Oke, bisa kita mulai ya. Kita perhatikan Bapak Ibu ya. Siap kita praktekkan Bu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, ternyata saya tidak salah pilih nih, tidak salah pilih aktor, ya kan? Nah, apa di sini yang terjadi? A, apakah si B berhasil membuka genggaman si A? Berhasil. Kalau gitu alasannya kondisi yang dibuat oleh si B tadi berhasil dengan keinginan dia. Kemudian yang kedua, mengapa si A pertama tidak mau membuka genggamannya? Kalau gitu kondisinya pertama tadi si A nggak berhasil, si B itu tidak berhasil mengkontrol si A untuk membuka kepalanya. Terakhir dengan segala bujuk rayuannya, akhirnya si B bisa mengkontrol kondisi si A. Oke. Catatannya di sini adalah dari kegiatan ini siapa yang mengendalikan membuka atau menutup genggaman? Ya. Si A. Si A. Oke. Di sini yang mengendalikan adalah si A. Kenapa Bu? Karena berdasarkan keyakinan dia. Walaupun diancam, kalau memang diri dia kuat tidak membuka tidak bisa. Gitu juga Bu pada anak didik kita. Kalau misalnya kita tidak bisa menguasai karakteristik anak tersebut, kita tidak bisa mengkontrol diri anak tersebut. Nah, disinilah saya membuka sedikit paradigma bahwasanya kita harus memahami karakteristik orang lain ataupun peserta didik kita agar kita dapat mengkontrol orang tersebut sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ini adalah teori kontrol dari Dr. William Lesser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. 2, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsinya, bukan konsepsi yang sebenarnya, tapi misnya, ya. Selanjutnya ini dia, sedikit nampak ya Bu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada, saya tidak bacakan terlalu banyak. Stimulus respon tentang dunia. Misalnya itu ada realita, kebutuhan kita itu sama. Teori kontrol tentang dunia, realita atau kebutuhan kita berbeda realitasnya. Berarti apa namanya? Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi itu terjadinya miskonsepsi. Saya lanjutkan, ini kita masuk ke disiplin positif. Di sini saya rasa materi ini sangat berguna bagi ibu-ibu. Kenapa? Karena kita perlu mendisiplinkan anak murid kita. Ya, saya bacakan sedikit. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Sekarang yang kita perhatikan, anak kita kalau kita tegur dulu, kalau kita marahin, baru dia berbuat. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya intrinsik itu berasal dari dalam diri tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan dari luar. Ekstrinsik itu berasal dari luar, itu tadi disuruh dulu baru bergerak, disuruh dulu baru dia berbuat. Kita lanjutkan, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diane Glasser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang anak kita itu berbuat karena dia takut dihukum. Benar ya? Dia tidak karena takut atau takut dia mau berbuat, takut dihukumi, aku berbuat. Tapi kalau pada saat kita tidak mengkontrol, tidak mengkondisikan, tidak ada hukuman, dia akan berbuat kembali. Selanjutnya ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita sering, kadang-kadang dalam pembelajaran kita tuh sering ngasih, siapa yang di sana? Nanti ibu kasih ini. Nah, itu akan berkelanjutan, dampaknya dampak negatif. Kenapa saya katakan sedemikian? Karena jika tidak ada imbalan, jika tidak ada reward yang kita berikan, anak itu tidak mau berbuat. Nah, maka sebagian ada sekolah-sekolah sekarang ini sudah mulai diterapkan jika ada mendapatkan ranking itu tidak ada lagi hadiah, cuma penghargaan berupa verbal ataupun kata-kata. Kenapa? Karena dampaknya seperti ini, terjadinya kesenjangan antara ranking 1, ranking 2 dan ranking sebagainya, dan dampak-dampak negatif yang lainnya Bu. Tempat kita belum kita terapkan ya. Mudah-mudahan kita sepakatilah bagaimana nantinya ya. Selanjutnya ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mulai melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik bagi dirinya sendiri. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kalimatnya seperti apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, dia berpikir dulu tuh, ya, kalau nggak saya lakukannya apa ya kejadiannya? Oh, nanti aku disetrangin ataupun dibeli lapangan atau campur rumput gitu ya. Jadi dia merasa tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan itu dia berusaha untuk menghindari dengan cara apa? Bisa saja dia berbohong. Lainnya ke negatif. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan tadi. Kalimatnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Gitu juga. Dia termotivasi, oh kok misalnya aku menang, kok misalnya aku bisa ini, nanti aku dapat ini dari ibu guru, ataupun pujian dari ibu guru. Jadi dia merasa termotivasi karena mendapatkan imbalan atau berupa pujian. Nah, jika ini diteruskan, akan dampaknya dia ketergantungan. Pada suatu saat kita tidak melakukan itu, tidak memberikan reward ataupun tidak memberikan imbalan, dia akan kecil hati, dan tidak merasa termotivasi lagi. Jadi ogah-ogahan, artinya malas-malasan lagi, nggak mau berbuat lagi. Nah, itu dia dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah
untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi internal dalam diri dia ini, dia berpikir mau jadi apa aku ke depannya nanti. Ya, kan banyak tuh cita-cita anak murid kita ya Bapak Ibu dan Ibu ya. Jadi mereka kita motivasikan supaya timbul keyakinan dalam diri anak tersebut. Selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan. Saya salah ketik itu kebaikan sama saya buat. Nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat pada gambar berikut? Gambar yang sebelah nomor 1 dan gambar yang sebelah nomor 2. Kira-kira gambar nomor 1 itu nilai kebajikannya apa ya Bapak Ibu ya? Dia nilai kebajikan itu bisa keselamatan. Nah itu dia kumpulkan sampah, masukkan sampah ke tong sampah. Itu nilai kebajikannya berarti dia sadar peduli lingkungan, berarti kebersihan. Ya, kebersihan. Kemudian yang kedua itu yang nampak adalah sama juga orang pakai sampah, peduli lingkungan juga ya, sama. Nah kira-kira, tetapi perbedaannya di gambar nomor 1 itu ada ibu gurunya, di gambar nomor 2 tidak. Pertanyaan kedua, gambar nomor berapa yang sudah menunjukkan motivasi intrinsiknya? Satu, ya, nomor 2. Kan intrinsik, dia tanpa disuruh lagi dari sama gurunya sudah melakukan sendiri. Nah inilah yang akan kita ciptakan pada peserta didik kita di sekolah ini. Bagaimana tanpa kita suruh dia, tapi dia sudah gitu. Apalagi sekarang ini masalah sampah kita nggak habis ya. Kalau misalnya nggak mungkin kita sendiri mengontrol setiap sudut setiap kelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu restitusi itu apa. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat Sigosen tahun 1996. Jadi restitusi itu adalah mencari solusi dari permasalahan. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknainya. Memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, suatu tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus dan karakter bukan pada tindakan. Kemudian fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kita biasanya mendisiplinkan peserta didik kita dengan sebuah hukuman kalau tadi yang tidak mengikuti peraturan, dan memberi penghargaan bagi yang sudah berhasil mengikuti peraturan. Nah ini dia mengalami kegagalan. Mengapa Ibu? Karena hukuman itu menyakitkan bagi peserta didik. Benar tidak? Gak usah anak-anak lah Bu, kita saja. Bagaimana? Sedih kan? Sakit rasanya ya. Kemudian ada rasa tidak nyaman. Lanjutnya lagi murid merasa takut, tidak bereksplor dia. Satu lagi memaksa untuk harus dia disiplin, jadi dia tidak secara lahiriah melakukannya. Murid menimbulkan kesalahan. Nah dampaknya ini menjadi murid tidak jujur akhirnya. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Jadi dengan kita beri hukuman Ibu-ibu, dampaknya seperti ini sama peserta didik kita. Jadi sudah mulai kita berhati-hati mencari apa selain hukuman untuk memperbaiki sikap peserta didik kita. Selanjutnya ada penghargaan.
tidak efektif, merusak hubungan atau iri yang saya bilang tadi, ya, ada kesenjangan sosial, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, ya. Selanjutnya ini adalah yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Karena segala sesuatu itu kalau kita berbuat salahnya, pasti jangan kita kasih hukuman lagi, tapi konsekuensinya. Kenapa? Penguatan jangka pendek. Perlu mentoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya ada restitusi. Ini tadi dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dibuatnya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya murid jangan sampai berbuat kembali kesalahannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi nanti saya akan kasih langkah-langkahnya, ataupun saya paparkan videonya, jadi bapak ibu jadi ibu bisa melihat. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus di sini adalah siswa membuang sampah sembarangan, hal yang paling sering kita lihat, ya. Di hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan. Ini kadang-kadang kita kasih hukuman seperti ini. Kemudian guru marah-marah dan siswa merasa takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah yang ada di seluruh perkarangan sekolah. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi nggak usah pakai marah-marah, ya. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini yang perlu kita sebelumnya membuat keyakinan kelas, saya rasa, ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi itu, ini dia langkah-langkah restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Langkah pertama itu pada menstabilkan identitas. Artinya kita menanyakan apa tindakan yang sudah diperbuatnya, biar dia mengutarakan sendiri. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini perlu kita tambahkan pada ruangan kelas kita poin-poin tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dalam kesepakatan kelas. Langkah-langkahnya akan kita review bersama bagaimana membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita menekankan anak itu dari dalam dirinya, memotivasi intrinsiknya tadi. Jadi tanpa suruhan lagi, udah dia mau berbuat. Sedangkan peraturan itu memaksa. Dan keyakinan itu dibuat dua belah pihak, antara guru dengan siswa. Terjadi kesepakatan. Kalau peraturan dibuat oleh sepihak, yang objeknya siapa? Anak, murid. Ya, tentu saja. Selanjutnya ini dia. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? 1. Lebih abstrak dari peraturan. 2. Berupa pernyataan yang universal, menyeluruh, ya. 3. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata negatifnya. Tidak boleh membuang sampah, dilarang membuang sampah, itu dibuang, ya. Lebih bagusnya buanglah sampah pada tempatnya. Keempat, ada sedikit saja agar mudah diingat. Paling sedikit 5, paling banyak itu 7 boleh. Jadi supaya anak itu mengingat keyakinannya. Yang selanjutnya ada sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi kita buat kesepakatan pada anak murid ini, hal-hal apa yang perlu kita sepakati dalam mendisiplinkan anak pada saat pembelajaran. Prosedur keyakinan kelas ini dia. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas.
mempersilahkan peserta didik untuk mencurahkan pendapat tentang aturan-aturan apa yang akan kita sepakati. Kedua, mencatat semua masukan para murid, di papan tulis boleh, di kertas boleh, hal-hal manakah yang harus kita sepakati bersama. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas dengan menggantikan kata-kata yang negatif menjadi positif. Setelah keyakinan kelas selesai, maka semua murid kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menempel tanda bintang pada keyakinan kelas tersebut, ataupun bintang ini boleh tidak, boleh iya, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mulai buat keyakinan kelasnya, ya. Peraturan kelas yang biasa kita buat itu belakang terlambat. Hanya seperti Ibu lihat cara berbicara, itu merupakan peraturan yang dibuat secara sepihak dan menggunakan kata-kata negatif, ya. Selanjutnya, ini kesepakatan kelas yang saya telah buat untuk kelas 5 itu ada 7 poin, 7 atau 8 ya, karena saya lihat ada 8. Seperti masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai seragam sekolah, menghormati guru dan teman, selesaikan semua tugas, berperilaku jujur, jaga kebersihan, memberi kabar jika tidak masuk sekolah, dan keluar masuk kelas dengan izin guru. Jadi anak-anak jika membuat kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini saya coba lihat dulu ya. Kebutuhan dasar manusia. Saya langsung saja, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, itu harga diri atau keinginan untuk dianggap, atau keinginan menjadi seorang pemimpin. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, serta kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Terkadang anak-anak kita berbuat inilah yang mereka butuhkan. Apakah dia butuh main? Kesenangannya tadi, apakah dia ingin bebas? Atau ingin diperhatiin dalam penguasaannya? Di sini ada video sedikit Bu yang bisa kita nggak bisa ini ya speaker ya Bu. Oh iya. Sedikit lambat ya. Belum terbuka ya. Kita lanjutkan ya Bu. Lanjutkan saja. Kita lanjutkan lagi. Di sini posisi 5, posisi kontrol pada restitusi. Di dalam kita menyelesaikan masalah pada peserta didik, terkadang kita ada posisi-posisi yang membuat kita menjadi seorang penghukum, di mana anak tersebut merasa dirinya itu terkucilkan atau direndahkan. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, udah bisa. Kebutuhan dasar manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memahami kebutuhan dan masalah yang mendasari perilaku.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian dalam salah satu kehidupannya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kehidupan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemimpin yang bertani. Hanya dapat menuntut kebutuhan, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika buruh memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku buruh, buruh berusaha untuk mendukung buruh dalam pada hakikatnya, buruh tersebut ibarat seorang petani sedang memisak. Kebutuhan dasar yang pertama adalah sifat psikologi untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar sama juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar mudah dapat belajar dengan baik, Macam-macam ibu melanjutkan aja dengan yang lainnya. Nah, di sini ada lagi posisi sebagai pemantau, di mana guru hanya memonitoring atau melihat saja. Yang terakhir adalah manajer. Di kelima posisi ini, pada saat guru menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita, yang lebih bagus dan lebih tepatnya itu kita berada di posisi manajer, di mana kita bisa mengelola dan menuntut peserta didik untuk mencari solusinya sendiri. Tentu saja dengan langkah-langkah restitusi tadi, yang ujung-ujungnya kita tanyakan sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira saya ulang sedikit di sini. Penghukum ini biasanya nadanya keras, lantang, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah ini posisinya guru ini memiliki suara yang rendah, lemah lembut, agar peserta didik itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dibuatnya. Kemudian kalau teman ini dia mengajak, merangkul, bahasa yang digunakan itu nadanya datar aja, seperti teman-teman biasa, ya. Memantau yang saya jelaskan tadi. Kemudian manajer ini lebih kepada mengontrol atau menuntut anak didik mencari solusi dari permasalahan yang dibuat. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Apa penghukum, pemantau, teman, manajer, pembuat rasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi yang mana?
Pemantau, teman, penghukum, pembuat bersalah, kira-kira kamu tidak pernah melakukannya. Kata-kata itu kira-kira kita di posisi yang mana tuh? Yang pertama tadi adalah apa tadi Bu? Yang pertama penghukum. Kedua penghukum. Ketiga berarti tadi pembuat bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Kira-kira posisi yang mana? Teman, oke, kita kunci. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke. Apakah kamu mau mendapatkan manajer? Pemantau, kita kunci dulu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, kita lihat. Yang benar penghukum terakhir, manajer benar, pemantau benar. Wah, paten lagi. Udah bisa semua, ya kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Maksudnya kita yakinkan bahwasanya kepada anak itu dia merasa kesalahan dari dia. Oh ya, aku salah nih. Misalnya gini, kok buat seperti itu, nah itu mau diperhatikan semua. Nah, jadi dia dengan melihat dia, oh iya, kasihan pula ibu tuh. Akhirnya dia saya salah, ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Berarti di situ ada kata-kata menjudge ataupun menghakimi, sehingga yang membuat anak tuh takut. Nah, ayolah, kayak ngajak kita seperti kawan, ya kan? Kadang-kadang anak-anak itu pada saat kita seperti teman dia mau juga ikuti apa arahan kita. Selanjutnya adalah pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, kita cuma melihat aja ya. Satu lagi ini yang paling baik adalah kita tanyakan, kalau dia udah berbuat kesalahan, apa penyelesaiannya? Jadi bukan dari kita penyelesaiannya, tapi dari anak-anak. Jadi dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikatakannya. Kembali lagi kepada keyakinan kelas yang kita sepakati sama-sama tadi. Makanya perlu itu kita buat. Terakhir itu juga penghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti dia merasa iya, bodoh boleh kamu. Bisa. Sering kita bilang gitu, ya. Kita pelan-pelan membenahi itu ya. Ini segitiga resolusi sudah saya jelaskan tadi. Perlu ibu penyelesaian resolusi ini saya rasa karena kita sering menghadapinya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini. Jika ada orang buat kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, kita stabilkan kesalahan dia. Jangan kita bilang begini, salah yang mau buat ini, bisa. Tapi kita stabilkan dulu. Setiap orang pernah melakukannya. Nah, kesalahan itu adalah manusiawi. Itu juga pernah melakukannya. Jadi dia merasa tidak sendiri melakukan kesalahan itu. Jadi kita rendahkan dia. Jika dia membuat kesalahan itu kan pasti orang, entah dia itu berantem, pasti emosi dia masih ada. Kita stabilkan dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi dia merasa, oh kesalahan ini nggak begitu kali. Jadi bisa stabil dia. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan ataupun memvalidasi kesalahan. Kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanya, kenapa buat tadi? Kita tanya alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kebutuhan tadi misalnya dia 5 kebutuhan tadi itu ada bermain misalnya. Pada saat kita memberikan pelajaran dia main-main. Itu kan salah juga. Jadi kita tanyakan, adakah cara lain yang lebih efektif untuk kamu bermain dengan tidak membuat keributan dengan teman-teman? Kita tanyakan lagi kepada dia. Selanjutnya kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dengan yang telah kamu buat tadi? Misalnya tadi dia bermain-main dan pada saat kita menjelaskan nilai keyakinan yang kita buat tadi adalah seperti
tidak menghargai atau menghormati misalnya. Guru menjelaskan, dia main-main, berarti kan tidak menghormati dan menghargai. Kamu ingin menjadi apa? Menjadi orang seperti apa? Jika kamu terus-terusan membuat kesalahan. Jadi dia melihat diri dia sendiri, apa aku ya? Dan dia tanyakan lagi, kira-kira bagaimana selanjutnya? Apakah mau seperti ini terus atau mau berubah? Kemudian, oke, kita ada video satu ibu. Kita mudah-mudahan ini videonya berjalan untuk mencukupkan. Ini video restitusi ya, ini video Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program studi positif yang akan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Indonesia berlandaskan pada teori atau berperilaku berusaha. Sebenarnya restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru restitusi yang muncul, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi restitusi, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya memiliki karakter mandiri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada studi 3 restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menemukan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer yang digunakan penerapan studi 3 restitusi. Coba, maka aku bisa balik lagi, maka ya aku marah kan, aku balik ke daerah depan kelas, coba. Oh gitu, ya pasti semua malam. ini menstabilkan identitas. Sama apabila ada yang dibuka, kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngapain mereka, coba, saya bisa minta dia dan mengenali. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena kau alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja pak. Ya saya ada bilang, aku kan disuruh bilang bilang. Ya wajar lah. Mempertahankan agar itu sesuatu yang itu biasa. Tentu kalau tidak tidak kita jalan dengan benar-benar. Iya pak. Untuk saya masih bersabar dan saya komunikasi saja. Sudah bisa pak, saya pasti ada bilang. Ya pasti ya. Tapi kamu memiliki satu tahanan. Kamu memiliki sudah berbagai parahnya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentah-mentah tadi, tindakan kamu itu tidak berat sesuai dengan keyakinan kuat atau musuh kamu tidak? Enggak pak. Sampai pak di tengah. Jadi keyakinan atau musuh mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya memang tidak pernah lain. Mungkin saat itu saya sudah diagnosis, jadi tidak mengingat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, itu. Kita harus tahu menghargai. Namun ada juga keyakinan yang sangat tinggi dan perlu kita jalankan. Apabila kita tidak marah, kan? Ya saya bisa berlaku.
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk melangkah solusi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sebenarnya Pak, Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak, dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Yang nyaman lah, bangga dengan sahabat dan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang Bapak beri saya. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan seni tujuan restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sesi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sesi pertama dan sesi kedua ini berperan menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Milik yang sedang bertindak waktu yang sudah pantas atau yang lain milik saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak perlu sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki sesuatu. 5. Apakah saat ini kamu masih menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sesi kedua, validasi tindakan yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya menuju suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran single system menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengatur kebutuhan ini dapat memperbaiki tujuan dengan berikutnya. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menyampaikan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kami bisa saja bertindak lebih beragam lebih baik ini. 2. Kami bisa melakukan apa suatu alasan tertentu. 3. Kami percaya kami mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Untuk kami bisa mempelajari sesuatu yang kembali yang lebih efektif. Dan ternyata kami mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sekitar yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah diambil, maka diri telah siap memberikan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dan pemikiran yang telah bergeser menjadi orang yang hidup. Pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan yang kami miliki. 1. Sebagai keluarga atau kelas yang kita yakini. 2. Mengenai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran demokrasi yang sebenarnya. 4. Dalam menerapkan ketiga konstitusi, ini memperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah ini dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau diambil. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pengetahuan masalah yang bisa berubah pada saat atau memiliki pilihan yang salah yang salah.
susah. Terus adanya kebaikan yang sangat membuat kesalahan. Ini waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tentunya yang dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan posisi di atas itu, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai pekerja dengan mengajukan pertanyaan kekayaan bermakna yang dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak mengikuti ketiga tahapan dalam studi sejarah konstitusi bergantung pada ringan dan siap penyelesaian. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara kehidupan. Bahkan bisa juga menanyakan apa keinginan yang tidak sepakati dengan menjalankan studi sejarah konstitusi dengan mengajukan pertanyaan berikutnya. Misalkan dari sendiri kuat secara pribadi dapat meminta penjelasan lebih agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, termasuk percaya diri, mandiri, dan berpikir. Salam dan bahagia, itu Bapak Ibu hebat. Setelah tadi langkah-langkah yang dikatakan oleh narasumber tentang studi sejarah konstitusi ini lebih tepatnya kalau kita di SD hanya penyelesaian ringan-ringan aja. Ini biasanya guru BK, ya guru BK ini di SMP ataupun SMA. Tapi kalau misalnya kita pada siswi SD kita, jika ringan-ringan aja kesalahannya, kita tanyakan aja langsung sama dia, tetapi kembali lagi ujungnya pada keyakinan kelas tadi. Makanya perlu kita buat keyakinan kelas itu. Kita sepakati sama anak murid kelas tinggi ya, apa hal apa aja yang kita akan bikin untuk keyakinan kelas kita supaya menjadi tertib atau disiplin. Saya sudah membuat sebuah restitusi bersama peserta didik saya. Coba saya lihat sedikit lagi. Mana ya? Sedikit ya, sedikit aja. Ini saya buat pada saat murid saya melakukan kesalahan, yaitu lagi bercanda pada saat saya memberikan pertanyaan terbuka. Memang hal itu tidaklah begitu besar, tapi perlu ada perbaikan pada saat siswa agar tidak mengulangi kembali.
Video singkat yang saya buat bersama murid saya ini merupakan langkah ringan. Posisi yang saya ambil itu adalah posisi manajer, di mana saya merestitusi dengan apa yang sudah dia buat tadi. Kita kendalikan dia untuk menyelesaikan, mencari penyelesaian masalahnya sendiri. Nah, sampai ini ibu-ibu, adakah sedikit yang mengganjal ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tentang restitusi? Boleh, kemudian boleh tentang lagi posisi kontrol, kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas. Kira-kira ada pertanyaan? Satu pun boleh, satu pun. Ada sedikit? Ada Bu? Satu saja, itu cukup. Kalau tidak ada, nah saya harap Bapak Ibu-ibu semua kita sama-sama membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini sudah ada beberapa yang buat ya, seperti Ibu Nurisma, itu merupakan guru studi teladan kita. Dia belum disuruh bikin, bukan dibikinnya duluan. Saya mencontoh beliau lah, maka lahir kesepakatan kelas yang saya buat. Dan ternyata dipakai juga pada saat tugas saya ini. Jadi saya tampilkanlah kesepakatan kelas yang sudah saya bikin, gak sia-sia. Ya, bentar lagi beliau mau pensiun ini. Kita ambil apa praktik-praktik baik dari beliau. Kesepakatan ini kalau bisa yang kelas tinggi udah bisa kita sepakati sama-sama. Tapi kalau kelas rendah
solusinya itu kita kasihkan mereka kalimat-kalimat mana yang mau kita jadikan kesepakatan. Jadi mereka yang ambil, kita sepakati sama-sama. Itu kelas rendah. Belum bisa dia memunculkan suatu pendapat-pendapat, ya. Tapi kelas tinggi sudah bisa. Kita ajak dia. Jadi sama-sama kita libatkan dia dalam membuat kesepakatan kelas. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, saya tutup, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya, telah mengingatkannya, telah mengorbankan tenaganya untuk dapat hadir dan mendengarkan desinitas saya ini. Dan semoga saya berharap dapat bermanfaat sedikitnya bagi ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya mohon maaf kepada ibu semua jika ada kata-kata saya yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Fitriani SPD, guru SD Negeri 1 Sriwijaya, yang merupakan teman sejawat dari Bu Supiani. Saya sangat bersyukur dan bangga kepada Bu Supiani karena telah mendiseminasikan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, langkah-langkah restitusi yang menurut saya sangat bermanfaat untuk saya dan rekan guru lainnya yang diterapkan di sekolah ini. Sukses terus Bu Supiani. Saya doakan banyak ilmu yang didapat, semakin banyak pula lah yang dibagikan kepada kami guru-guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.